lahir tanggal 17 Juli 1931 di Magelang. SMA juga di SMA Negeri Magelang. Setelah SMA, karena waktu itu saya ngambil ikatan dinas, saya ditempatkan sebagai guru sekolah menengah ekonomi pertama di Medan. Dari Medan 2 tahun 1952 sampai 54. 54 saya mengikuti pendidikan program B1, mengambil jurusan ekonomi. Lulus dari B1 tahun 57. 57 saya ditempatkan sebagai guru sekolah menengah ekonomi atas Sumea Negeri di Gorontalo. Di sana beberapa bulan, kepala sekolah yang lama pindah ke Solo dan saya ditunjuk sebagai kepala sekolah sampai 1962. 1962 saya melanjutkan tugas belajar di Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi di Erlangga, di Malang yang pusatnya di Surabaya, Erlangga. Di waktu itu FKIP ya, Fakultas Ilmu Pendidikan di Malang, yang sekarang menjadi UM, Universitas Negeri Malang. Setelah tamat dari situ, saya ditempatkan sebagai guru Sumea Negeri Malang karena di sana sudah ada kepala sekolahnya. Jadi saya mau ditempatkan ke Sulawesi, saya tolak karena saya tahu berapa gajinya kepala sekolah. Nanti bisa-bisa hidup korupsi. Oleh karena itu lebih baik saya di Malang, karena di Malang kebetulan sudah punya rumah sendiri sehingga tidak perlu lagi sewa rumah. Dan kemudian karena sekolah itu sore jam 2 baru masuk, pagi hari saya gunakan membantu bekerja di bank. Waktu itu Bank Umum Bantu, Bank Tabungan Utama, yang kemudian merger menjadi BCA, Bank Sentral Asia. Dan waktu itu ada satu pendaftaran untuk menjadi kepala sekolah Indonesia di Burma. Boleh mendaftarkan. Kebetulan saya mendaftarkan. Dipanggil ke Jakarta, saya kira mau dikasih tiket. Ternyata di sana diseleksi. Ada 14 calon yang melamar, dipanggil ke Jakarta. Saya baru ketemu dengan teman-teman sesama yang diseleksi itu. Kok kebetulan dari 14 itu yang kepilih saya. Jadi saya berangkat ke Myanmar sebagai Kepala Sekolah Indonesia di Kedutaan Indonesia di Myanmar selama 5 tahun. Waktu di Myanmar, ya karena perkenal para diplomat untuk bisa mengikuti kegiatan para diplomat bermain golf, saya juga ikut main golf dan kok ya ada dapat piala juga waktu pertandingan-pertandingan. Karena saya sebagai guru, saya tradisi kalau bulan puasa libur 1 bulan. Pada saat libur itulah saya tidak mengajar, saya masuk ke wihara, ditabiskan sebagai biku sementara 25 hari. Jadi setelah selesai dari Myanmar, saya ditarik kembali ke Indonesia dan ditempatkan di Inspektorat Jenderal Pendidikan. Karena saya sebagai orang pendidikan, jadi saya bekerja di Inspektorat Jenderal Pendidikan. Pada saat itulah saya mempunyai pengalaman keliling seluruh Indonesia hampir tiap bulan. Saya keliling biasanya untuk bekerja, membuat laporan dan persiapan berangkat lagi. Itu 2 minggu dan kemudian lain 2 minggu lagi berangkat untuk tugas. Waktu itu masih 27 provinsi, sudah seluruhnya dari Aceh sampai Jayapura sudah saya kelilingi. Termasuk Timor Leste sekarang. Itu kami 2 kali ke sana. Cukup banyak saya lakukan, mengenal berbagai daerah, dan kesempatan itulah di mana ada wihara, saya mampir ke sana. Bahkan juga memberikan ceramah-ceramah tentang agama Buddha berdasarkan pengetahuan yang saya miliki. Bekerja di sana dari tahun 82 sampai 87, 5 tahun di Inspektorat Jenderal. Kemudian tahun 87 itulah saya pensiun. Kegiatan sosial yang saya lakukan berkunjung ke berbagai cetia, mendirikan cetia-cetia. Jadi yang pertama saya dirikan ini di Batu, kemudian di Jatigui, kemudian di Sukorame, Dampit, berikutnya lagi di Ampel Gading. Di Malang sendiri saya tidak membuat, karena kebaktian saya adakan tiap hari Minggu, pinjam di Kelenteng. Karena saya sebagai guru, murid-murid saya banyak juga yang bersimpati, beragama Buddha, dan disitulah saya bina dalam kegiatan kebaktian di Kelenteng Malang.
Malang. Jadi setelah saya mengajukan izin dari keluarga, dari istri untuk setuju ditabiskan, 1 bulan kemudian saya sudah ditabiskan menjadi biku. Biku pertama di Indonesia yang ditabiskan oleh Biku Indonesia dan di Wihara Indonesia tahun 1987. Waktu itu kebetulan 3 orang, saya dengan 2 teman lagi namanya Biku Gandako dan Jagaro yang datang dari Cilacap. Tapi setahun kemudian Biku Gandako kena musibah, naik mobil diundang umat untuk baca parita, diisi 13 orang, bikunya 5, sopirnya 1, dan yang 7 samanera. Dalam kecelakaan itu 5 orang meninggal, lainnya pada masuk rumah sakit dan hanya 1 yang sehat, segar bugar, yang duduk paling belakang. Yang lain itu paling tidak ya patah tulang, ada yang saya 3 bulan di rumah sakit baru keluar. 5 orang meninggal, yaitu Biku Gandako, Biku Indonesia yang baru pulang dari Myanmar, kemudian Biku tamu dari Sri Lanka, kemudian sopirnya meninggal, yang lain luka-luka. Jadi peringatan awal yang luar biasa. 1 tahun menjadi biku, ada biku yang meninggal. Sampai sekarang masih ada 2 biku, ya saya dengan Biku Jagaro. Beliau sekarang ada di wihara di Cilacap. Ayah bernama Bakir Seco Diharjo, seorang kepala sekolah SD. Ibu bernama Sumini. Ayah saya meninggal usia 63 tahun, sedangkan ibu saya meninggal usia 82 tahun. Saya 10 bersaudara. Saya anak yang ke-5. Saat ini dari 10 bersaudara tinggal 3 orang. Saya dan adik saya 2. Yang unik, saya beragama Buddha, adik saya beragama Katolik, yang terakhir pernah naik haji. Ayah saya seorang kepala sekolah SD berpendapat kalau anak diajar oleh orang tua manja. Karena itu saya dititipkan kepada paman saya yang juga profesinya guru. Nama istri saya Sri Hartini, kemudian nama Buddhisnya diberi nama Ente Asin Jinarakita Dharmaniani. Jadi Dharmaniani nama Buddhisnya, Sri Hartini nama aslinya. Kehidupan rumah tangga saya selalu harmonis, artinya tidak ada pertengkaran, apalagi ancam-mengancam. Hidupnya selalu harmonis, lebih-lebih setelah kita belajar agama Buddha. Saya punya anak 1 namanya Tony Tartono. Belajar waktu saya menjadi biku, dia sudah bisa cari pekerjaan, hidup sendiri, bahkan bantu ibunya. Mereka saya tinggal pergi bukan menjadi sedih, tapi ya biasa-biasa saja. Dan istri saya masih tetap aktif ikut menyebarkan agama Buddha. Jadi setelah saya menjadi biku, dia cukup pengalaman, akhirnya dia menikah dan punya anak 2. Anak 2 itu 1 laki, 1 perempuan. Yang perempuan itu yang pertama, yang laki yang kedua. Yang pertama ini sudah menikah, bahkan dia juga sebagai suatu pegawai swasta yang bekerja di bidang perusahaan ekspor. Jadi dia juga punya penghasilan sendiri. Kerjanya waktu kuliah itu di bandara. Dan di bandara itulah akhirnya ketemu seorang pilot yang akhirnya menikah dengan pilot itu. Pilot itu bukan pilot pesawat besar, tapi pilot kargo untuk mengangkut barang-barang. Jadi walaupun pesawat kecil, tapi cukup memberikan penghasilan yang memadai. Karena itu sebelum menikah sudah punya rumah, dan begitu menikah ya tinggal di rumah baru yang kebetulan rumahnya ya berjarak 10 menit jalan kaki dari rumah ayahnya. Dan sekarang sudah mempunyai anak lagi perempuan, itulah cicit saya yang pertama. Berdasarkan pengalaman berumah tangga, sebenarnya saya ini hidupnya harmonis. Tapi saya melihat berumah tangga itu hanya hidup untuk cari makan. Kebutuhan hidup cari makan, tidak pernah puas. Lihat saja masa sekarang yang sudah hidup berlimpah masih korupsi. Akhirnya apa? Penderitaan. Tapi hidup berumah tangga yang harmonis, bagaimana kita hidup untuk kepentingan masyarakat, membantu masyarakat yang menderita, membebaskan mereka dari cara berpikir yang keliru. Cara berpikir yang keliru itu bagaimana? Hidup harmonis kalau punya harta, punya ini dan sebagainya. Faktanya hidup ini tidak ada yang kekal.
Kita akan dicengkeram oleh usia tua, sakit dan mati. Bahkan tidak terlalu tua, banyak yang sudah sakit dan banyak yang mati. Di mana bahagianya hidup itu? Perlu diketahui, hidup tidak hanya dalam dunia ini. Setelah mati ada kehidupan berikutnya. Tentu kita hidup ingin bahagia di dunia selanjutnya. Semua orang mengajarkan untuk hidup lahir di surga, di alam bahagia. Bagaimana mencapai surga itu yang tidak dijalankan pada umumnya. Jadi orang yang mengerti hidup adalah mempersiapkan diri menyambut datangnya kematian yang pasti akan datang. Dengan begitulah kita mempunyai kesempatan hidup ini untuk kepentingan orang banyak. Perlu saya tambahkan bahwa waktu saya kerja di BCA, saya ada ketemu teman yang selalu asik membaca buku. Akhirnya saya tanya, buku apa itu Pak? Oh, hanya cerita-cerita saja. Boleh saya pinjam? Oh boleh, silakan. Ternyata saya baca buku agama Buddha. Berbagai buku agama Buddha saya baca dan saya menjadi tertarik. Karena saya tertarik agama Buddha itu agama yang baik dan perlu dikembangkan, maka waktu itulah saya membuat majalah untuk dikembangkan dengan di stensil ya waktu itu. Majalah Pancaran Dhamma yang terbit tiap bulan. Jadi setelah 5 tahun di Jakarta sebagai biku, tahun 1992 saya pindah ke Padepokan Dhamma di Pak Arama, di mana dulu pernah saya dirikan tahun 71. Wihara yang pertama saya dirikan di desa ini, Desa Ngandat, karena di desa belakang itu banyak orang penganut kepercayaan yang dikatakan Buddha, Jawi, Wisnu. Buddha ajaran Buddha, Jawi, Wisnu ajaran Hindu, Hindu Buddha. Maka sering ada kita lihat Hindu Buddha Bhinneka Tunggal Ika, Tan ono Dharma Mangruwa, artinya tidak ada dharma itu kembar. Itulah yang kemudian juga dipakai oleh dari zaman dahulu Mojopahit menjadi dasar negara kita. Bhinneka Tunggal Ika. Jadi saya mengetik ajaran agama Buddha karena itu seorang dengan belajar makin dalam. Bahkan itu saja saya berpendapat bahwa satu organisasi agama baru akan berkembang kalau mempunyai pendidikan. Saat itulah saya membuat majalah yang saya tawarkan kepada teman-teman yang saya kenal. Saya katakan membuat kursus tertulis pendidikan guru agama Buddha. 2 bulan sekali terbit. Pengikutnya ya sekitar 20 orang dari seluruh Indonesia. Kursus tertulis pendidikan guru agama Buddha mulai tahun 1963-1965. Setelah lulus dapat pengesahan dari Kementerian Pendidikan Agama waktu itu untuk menjadi guru agama. Dan itulah hasil pendidikan saya waktu itu. Ada beberapa guru yang di Medan, di Jambi, Blitar, ada beberapa orang. Itu yang pertama. Pada waktu itulah sebelum saya dikirim ke Myanmar, membina umat-umat Buddha di berbagai wihara. Kalau dulu saya katakan mendirikan kursus tertulis pendidikan guru agama Buddha adalah majalah, dan pada waktu itulah saya sering ketemu Bante Jayamedo dan dia sering datang ke rumah saya bincang-bincang soal agama Buddha. Waktu beliau masih mahasiswa Bandung, sering ke rumah saya bertukar pikiran. Akhirnya tahun 71 sebelum saya berangkat ke Myanmar, saya sudah bisa membangun wihara ini yang saya beri nama Welu Wana. Welu artinya hulu, bambu, wana artinya hutan, hutan bambu. Ini wihara pertama yang didirikan di India waktu itu. Di sana ada wihara pertama namanya Welu Wana. Saya terinspirasi sanalah saya bikin wihara yang pertama Welu Wana. Luasnya hanya 340 meter dari depan sana. Pinggir jalan sampai ke sini, sampai Kuan Im itu. Ya karena tidak punya duit, kebetulan saya sudah mempunyai tanah ini, hanya uangnya yang sangat minim. Akhirnya saya dapat bantuan dari Thailand 250.000, padahal tanah ini dibeli 340.000, jadi kurang 90.000. 90.000 itu ada Pak Kertawijaya, Pak Sabatu, memberikan pinjaman 70.000. Akhirnya juga kurang lagi, ada teman lagi memberikan pinjaman. Nah, saya hanya mempunyai sisa uang 17.000. Dengan uang 17.000 itu saya pikir bisa dibangun bangunan pertama itu. Pertamanya hanya dari bambu, dinding bambu, reng usuknya bambu, pintunya bambu, jendela bambu, hanya lantainya dari kayu papan.
setelah saya pindah ke Dhammadippa Arama, saya mulai membenahi wihara ini. Jadi yang tadi ada masalah dari bambu, kemudian dirubah menjadi gedung yang pertama, itu sekitar tahun 1992. Kemudian saya meluaskan tanah, membeli tanah sedikit demi sedikit, akhirnya saya bangun Kuti-Kuti tahun 1901. Hampir 6 tahun baru bangun Upo Satagara yang diresmikan tahun 98. Setelah itu, wihara memberi tanah yang batasnya itu parit yang cukup dalam. Saya terinspirasi waktu berkunjung ke Taiwan, ada museum di bawah tanah-tanah yang katakanlah parit Pungkwangsan. Di atasnya itu dibangun Dhammasala dan keliling di bawah tadi yang parit itu dibangun museum. Saya terinspirasi di sana karena sekarang saya punya parit. Alangkah baiknya kalau saya bikin museum, dan museum itu selesai tahun 2000. Kemudian kita lanjutkan bangun pagoda, dan inspirasi dari pengalaman saya melihat pagoda di Myanmar, pagoda terbesar di Myanmar, tingginya 100 meter, keliling tanahnya juga 100 meter, jadi sangat tinggi. Waktu itulah saya pikir karena sudah tanahnya bertambah lagi, masih ada, langkah baiknya kalau bisa bikin pagoda. Dan saya bisa ketemu seseorang dari Myanmar. Dia setuju. Akhirnya saya diajak ke Myanmar, ketemu Perdana Menteri Myanmar. Minta izin. Alangkah baiknya kalau bisa dibantu, kami ingin bangun pagoda. Tapi karena tanahnya hanya sempit, hanya 20 kali 20 meter, yang ada itu di Perdana Menteri Myanmar mengatakan, oh bagus, bisa dibangun. Saya akan kirim teknisi. Nah ternyata tidak hanya teknisi yang dikirim, 4 orang kerja di sini selama 3 tahun, dari 2000 sampai 2003. Selama 3 tahun penuh pagi siang, bahkan sering sampai malam membangun wihara itu. Tentunya tenaga-tenaga kasar ya dari Indonesia, tapi teknisinya yang dari Myanmar. Pada tahun 2003, pagoda itu bisa diresmikan dan dikunjungi umat dari Myanmar banyak sekali. Di pagoda, bangunan induk, di sana ada satu kamar yang saya simpan patung Sang Buddha dan relik-relik yang saya terima dari Myanmar. Tidak hanya itu, umat dari Myanmar memberikan perhiasannya. Ada yang kalung, cincin, yuang, gelang, dimasukkan ke ruang induk di pagoda. Apa tujuannya? Katanya, kalau satu kita nanti roboh karena bencana alam, maka perhiasan itu bisa dijual dan dibangun pagoda yang baru. Akhirnya umat-umat dari Indonesia ya kepikir, ikut-ikut juga. Waduh, ini gimana? Ini cincin peringatan nih, hadiah gimana? Ada yang lain mengatakan, ada siapkan aja, enggak apa-apa. Akhirnya setelah diresmikan pagoda, pada waktu itu kita tutup pintu masuknya ke ruang relik tadi. Karena itu pagoda merupakan gedung penyimpanan relik Sang Buddha. Dengan berdirinya gedung ini merupakan gedung satu-satunya yang pertama pagoda di Indonesia. Sampai sekarang saya dengar baru ada 2, yang satu di Brastagi, tapi yang kami adalah lebih condong kepada Theravada. Kemudian faktanya setelah saya mempunyai gedung ini, rezekinya lancar. Akhirnya saya bisa membangun gedung pertemuan, dan itu yang dibangun 1 tahun selesai. Akhirnya selesailah tahun 2006. Saya masih punya dana, saya bangun Dhammasala ini. Dhammasala ini saya bangun selesai 2007, sedangkan STAB baru selesai tahun 2008 karena dana untuk cari biaya pembangunan untuk gedung pendidikan itu lebih sulit. Akhirnya saya bisa membangun karena STAB berdiri bukan bangunan fisik tapi bangunan pendidikan yang merupakan wadah satu-satunya untuk Theravada di Jawa Timur atau Indonesia Timur. Wihara ini sekarang menjadi pusat wisata religius karena gedungnya yang sangat indah dan lengkap dengan bangunan-bangunannya, dan sekarang juga sudah kita lengkapi dengan gedung-gedung khusus meditasi dan juga asrama untuk Samanera dan Atasila. Semuanya merupakan mahasiswa STAB Kertara Jasa. Inilah keadaan sekarang. Menurut pendapat saya, wihara ini rezekinya sangat lancar, sehingga kami mempunyai sekitar 100 orang penghuni, para samanera, atasilani, para biku kerja. Biayanya untuk keperluan hidup ini lancar, tidak pernah kekurangan.
Bahkan kami juga membangun untuk renovasi bangunan-bangunan yang lama yang sudah 30 tahun lebih perlu direnovasi dan masih berjalan sampai sekarang. Tentunya semuanya itu karena kesadaran umat Buddha, baik dari Indonesia maupun dari luar, yang selalu datang memberikan dana-dana untuk keperluan wihara ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh umat para donatur dari seluruh Indonesia. Semoga berkah Tiratana melimpah pada kita sekalian. Sabi Sata Bhavatu Sukitata.